Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bimpro Jamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di jembatan Ploso, kemana jembatan ini adalah jembatan baru atau jembatan kedua. Yang sebelumnya memang ada juga jembatan lama. Sana itu jembatan lama. Kemudian karena kondisinya sudah memungkinkan untuk kendaraan besar seperti tronton, peti kemas, dan lain sebagainya, kemudian dibangunlah jembatan ini oleh pemerintah. Mengapa? Karena untuk jembatan yang lama dibangunkan lagi, di mana ketika pagi hari atau sehari selalu sering terjadi kemacetan. Nah, jembatan ini kemudian dibuat bukan hanya sekedar untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk memfasilitasi terkait rencana atau perusahaan-perusahaan yang akan berdiri di wilayah Kabupaten Jombang, misalnya Utara Brantas. Jadi tujuan dari pemerintah untuk buat jembatan ini adalah juga untuk memfasilitasi atau membuatkan jalan perusahaan-perusahaan atau industri besar yang pada mulai tahun 2023 ini sudah mulai banyak perusahaan yang masuk ke Jombang, termasuk nanti maksimalnya tahun 2024-2025 itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Kabupaten Jombang, utaranya Utara Brantas. Nah, seperti ini, selain untuk sini Pak, gini, selain nah ini setelah terbangunnya jembatan ini, banyak juga di bawah atau di samping jembatan berdiri kafe-kafe di pinggir Brantas. Nah, sana itu kelihatan lampu gemerlap, itu adalah kafe untuk tongkrongan anak muda. Dan sana itu jembatan lama. Itu jembatan lama yang tidak memungkinkan lagi untuk dilewati kendaraan besar seperti tronton atau peti kemas, karena posisi jembatan itu yang dari selatan ke utara atau dari timur ke barat itu terlalu lego. Artinya ketika ada kendaraan besar tidak bisa belok, sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, karena damai lagi akhirnya dibuatlah jembatan yang baru ini. Nah, ini juga merupakan kafe-kafe. Ini kalau malam ramai sekali. Itu kafe-kafe setelah terbangunnya jembatan. Kafe Misbar, kalau sudah gerimis ya bubar. Nah, ini pemirsa. Nah, ini kondisi situasi ini sekitar jam 5. Jam 5 ramai sekali kendaraan yang melewati jembatan. Nah, ini. Mari kita telusuri jembatan ini biar nanti masyarakat tahu bahwasanya jembatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mengurai kemacetan, tetapi jembatan ini juga untuk memfasilitasi adanya perusahaan-perusahaan besar, industri-industri besar yang akan berdiri di Utara Brantas. Karena untuk perusahaan mengangkut hasil produksinya tentunya menggunakan kontainer atau peti kemas, itu harus menggunakan kendaraan besar yang panjang untuk memuat hasil produksinya, dan nantinya akan melewati jembatan ini. Pemirsa, perlu kami tahukan jembatan Ploso yang ini itu jaraknya dengan pintu tol masuk berkisar antara 2 kilo. Ini tidak terlalu jauh, sehingga sangat tepat posisinya
jika perusahaan-perusahaan besar, industri besar yang ada di utara Belantas itu nantinya untuk memuat hasil industrinya tidak terlalu jauh. Dan saat ini juga dibangun jalan industri besar yang ada di utara Belantas, mulai Ploso, kemudian Kabu ke timur, Kabu ke timur sampai Ibu, Musian, itu sudah mulai dibangun jalan industri. Jalan industri yang tentunya untuk kendaraan-kendaraan industri memuat hasil produksi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jombang. Nah, ini tentunya nanti akan bisa mengangkat taraf perekonomian masyarakat yang ada di Jombang. Karena untuk tahun 2024-2025 itu sudah mulai perusahaan-perusahaan besar itu berdiri di utara Belantas, mulai Ploso, Kabu, Kudu, dan Musian, yang mana saat ini sudah di lahan-lahan masyarakat di sekitar Kabu, Kudu, dan Musian itu sudah banyak yang dibeli oleh perusahaan karena nantinya akan dipergunakan untuk areal atau daerah industri besar. Bahkan untuk utara Belantas ini lahan yang tadinya untuk pertanian, lahan hijau, sekarang sudah posisinya berubah oleh pemerintah daerah, diplat menjadi coklat A, B, artinya daerah industri besar. Nah, ini kalau sore ini biasanya anak-anak muda nongkrong di sini untuk menikmati suasana di jembatan. Halo Mas. Nah, ini ada bakul apa ya, kopi Mas ya ini. Nah, oke, sip. Nah, silakan ngopi, menikmati suasana di sini. Ya. Ini memang nyaman sekali kalau untuk tongkrongan anak muda. Nah, kita telusuri jalan, nanti ada jalan yang mengarah ke Surabaya, Mojokerto, dan Tuban. Nah, ini ada ganteng-ganteng tapi jomblo-jomblo ya. Kalau siapa bawa cewek ini ya. Nah, ini oke, nikmati suasana ya. Nah, ini betul pentol ini ya. Nah, ini pemirsa perlu diketahui bahwa jembatan ini adalah fasilitas dari pemerintah untuk memfasilitasi perusahaan industri besar yang ada di utara Belantas nanti. Nah, kita telusuri. Nah, di sebelah ini mana, sebelah utara atau sebelah timur sebenarnya ini. Nah, ini ada terpecah menjadi dua jalan, dua cabang. Yang sebelah kanan itu arah menuju Babat, Tuban, Bojonegoro, Kabu. Nah, sebelah ini timur ini mengarah ke Mojokerto, Surabaya. Cuma yang dari Mojokerto Surabaya itu satu arah, karena nantinya perusahaan atau industri besar itu banyak di wilayah Kabu, kemudian Kudu, Musian. Itu nanti banyak sekali perusahaan yang akan berdiri sana. Nantinya kalau arah masuknya mobil-mobil pengangkut hasil industri, mobil industri itu nanti satu arah dari arah Kudu menuju jembatan sini yang jaraknya kurang lebih 2 kilo dengan pintu masuk tol. Nah, ini biasa. Ini dari arah timur. Ini kendaraan dari arah timur yang ini menghubungkan antara Mojokerto Surabaya. Nah, ini kalau ini memang jembatan cukup panjang, lumayan panjang, dan suasana kalau sore hari ini, sore
mulai jam 5 sampai malam biasanya itu digunakan untuk nongkrong anak-anak muda. Oke pemirsa, itu pemberitahuan dari kami terkait dengan jembatan Ploso yang baru atau jembatan kedua. Ini adalah fungsinya selain untuk mengurai kemacetan, juga berfungsi untuk memfasilitasi sarana industri besar, perusahaan-perusahaan yang akan berdiri di utara Brantas sebagai sarana transportasi menuju arah pintu tol, pintu masuk tol, pintu masuk keluar tol yang kurang lebih 2 kilometer. Ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa jembatan ini fungsinya bukan hanya sekedar untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk memfasilitasi adanya perusahaan-perusahaan besar yang akan berdiri di wilayah utara Brantas. Yang saat ini sebenarnya sudah banyak puluhan perusahaan berdiri setelah terbangunnya jembatan ini. Jembatan ini selesainya baru saja sekitar tahun 2023 ini. Kalau pembangunnya kalau nggak salah itu mulai tahun 2020 nggak salah atau 2021. Itu tapi selesainya belum lama. Awal-awal 2023 kalau nggak salah ini sudah diresmikan. Kemudian sudah puluhan perusahaan yang berdiri dan sudah produksi di sepanjang arah arah Jombang ke Tuban. Itu sudah ada puluhan perusahaan. Begitu pula yang dari arah Ploso ke arah Mojokerto Surabaya. Sudah ada perusahaan yang berdiri dan sudah berproduksi, yang tentunya menyerap banyak tenaga kerja di sekitar Kabupaten Jombang. Nah, nanti informasinya kurang lebih tahun 2024 hingga 2025 itu berkisar antara 150 perusahaan yang insya Allah berdiri di Kabupaten Jombang di wilayah utara Brantas. Ini pemirsa, informasi sementara dari kami. Kita lanjutkan penelusuran ke jalan industri yang saat ini sedang berlangsung pembangunannya dan belum selesai. Tadi informasinya sudah mencapai 80 hingga 90% jalan industri yang sudah dibangun. Oke, terima kasih. Mari kita telusuri pembangunan jalan yang ada di Kabu dan di Ploso menuju arah area-area industri. Bisa coba kita tanya pada anak muda yang ada di sini sebenarnya sudah tahu atau enggak terkait dengan rencana adanya perusahaan yang akan berdiri di Kabupaten Jombang. Permisi, wah ini anak ganteng-ganteng ini. Dari mana asalnya, Mas? Melagi, Pak. Mana? Melagi. Jombang sini ya? Melagi, Pak. Melagi. Nanti kan Jombang kan? Boten. Mana? Oh, Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oh iya iya. Sering nongkrong di sini ya? Jarang, Pak. Namanya siapa? Namanya Habib. Habib. Kalau Masnya satunya? Teja, Pak. Oh iya. Nah, kamu tahu jembatan ini dibangun sebenarnya selain untuk mengurai kemacetan, juga ada kepentingan pemerintah, di mana tujuan untuk membangun jembatan ini sama tahu? Ya tahu? Boten. Ya, tak kasih tahu ya. Jadi jembatan Ploso ini bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang akan berdiri di utara Brantas. Oh. Belum dengar ya? Belum dengar ya. Ini nanti tahun 2024 sampai 2025 itu ada ratusan perusahaan yang akan berdiri utara Brantas, yang saat ini itu sudah berdiri sekitar 20-an ya, sudah produksi. Dan sudah bekerja belum? Masih kuliah? Kerja. Sudah bekerja. Kerja di mana?
perusahaan. Di Chandresmal. Oh ya, nanti banyak lowongan kerja nanti tahun 2024, 2025 ini nanti ada ratusan perusahaan. Informasi yang dapat itu 150 perusahaan akan berdiri di utara Berantas, mulai Kabo, Kudu, Musian itu sudah ada ribuan hektar yang sudah dibeli perusahaan. Termasuk kemarin yang sudah dibeli oleh Jawa Pos itu ya. Nggak dengar ya? Nggak dengar, karena orang Mojokerto ya dengar. Oke, Mas siapa tadi? Habib, Mas? Reja, Pak. Mas Resa. Ini penjual kopi ini dari mana ini asalnya? Dari proses sendiri. Ploso. Caman dengar. Masuk jadi gedor. Nah, caman dengar kalau tahun mulai 2003 ini sudah banyak perusahaan yang berdiri ya? Ya. Iya, udah puluhan ya? Ya, Nah, pabrik-pabrik. pabrik-pabrik. Kabu, Kabu, di gedor sudah banyak. banyak ya sudah berdiri ya? Udah puluhan mungkin ya? Ya. Sekarang jalan industri sudah dibangun ya? Udah ya? Mulai. Ya, udah mulai ya? Seluruh sawah sudah dibeli sebagian. Perusahaan-perusahaan ya. Nah, rencananya tahun 2024-2025 itu ada sekitar 150 perusahaan bisa dengar. Itu ya. Kalau itu belum Belum dengar. Nah, itu Banyak. banyak sekali. Makanya itu nanti Pelosok Utara ini nanti menjadi kota industri. Banyak peluang kerja untuk generasi muda, anak-anak muda yang sekarang masih kuliah, kesempatan untuk bisa mencari pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk kemampuan atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jangan, ini jelas nanti kemakmuran akan terjadi ketika perusahaan sudah banyak yang berdiri. Kalau sampai menjual kopi, nanti pembelinya pasti banyak. Karena banyak karyawan. Gitu. Kalau sampai punya lahan besar, luas, bisa membuat kos-kosan. Karena sampai kan jadi gedung ya. Iya, Jadi gedung. Jadi gedung nanti akan menjadi desa yang makmur pastinya. Karena di situ tempat perusahaan yang tidak ada perusahaan di Jatigedong. Sudah Jati Jedang itu. Oh, Jedang. Jedang. Terus sebelahnya itu ada lagi ya. Sebelah itu Ya. urus PT OT. Oh ya, itu baru ya itu ya. Baru berdiri ya. Tapi Pabrik kertas. sudah produksi itu ya. Sudah. Oh, berarti karyawannya sudah banyak ya. Sudah banyak karyawannya ya. 8.000. Oke. Langsung lihat. Mantap. Mas. Ini generasi muda yang patut ditiru, mau bekerja, mau berjualan, mau memanfaatkan situasi, karena di sini ini tempat nongkrongnya anak muda kalau sore Mas ya. Iya. Kita tidak perlu malu-malu untuk mencari uang, mencari nafkah yang penting halal. Sudah ada pabrik Kabu boneka banyak. itu ya. Oh ya benar, Kabu banyak itu. Pabrik koper boneka. Iya, banyak. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu, makanya kami akan unggah di YouTube nanti, supaya masyarakat tahu. Para generasi muda nanti bisa mempersiapkan diri untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Mas siapa Mas namanya? Mas Ervin. Mas Ervin. Oke, Mas Ervin semangat terus untuk berusaha, mudah-mudahan sukses. Semangat. Kita mulai dari yang kecil tapi suatu saat bisa menjadi pengusaha sukses kita nggak tahu ya. Yang penting niatnya. Oke, Mas Ervin terima kasih ya. Pemirsa, ini kami berada di jalan antara Ploso arah Kabu. Nah, ini kami mengabadikan beberapa perusahaan, contoh perusahaan yang sudah terbangun di sepanjang jalan antara Ploso Kabu. Ini contohnya, ini sudah terbangun. Sudah ada beberapa perusahaan sepanjang ini sampai Kabu sana, bahkan sampai ke utara Kabu sudah banyak perusahaan-perusahaan terbangun. Nah, ini seberangnya. Ini juga sudah mulai ada perusahaan yang terbangun dan sudah produksi, pemirsa. Sudah produksi. Ini berdiri tahun 2023, pemirsa. Berdiri tahun 2023 dan sudah berproduksi. Mari kita telusuri ke utara sana. Ke utara sana masih banyak
yang itu masih banyak yang sudah terbangun dan sudah produksi. Kita telusuri sana agar masyarakat Jombang tahu tentang prospek ke depan, bahwasanya untuk Jombang ini nanti banyak perusahaan besar, industri besar yang akan pindah dari Sidoarjo ke Jombang. Kita telusuri pemirsa, kita telusuri perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai beroperasi, mulai ini perusahaan Camino, ini perusahaan yang sudah terbangun. Kita telusuri pemirsa, perusahaan yang sudah terbangun untuk wilayah ini. Sebenarnya juga ada perusahaan itu, perusahaan juga. Kemudian sebenarnya ini tadi juga ada, ini perusahaannya, ini sudah ada karyawannya banyak sekali sudah ya. Ini sudah mulai terbangun. Nah ini PT Bumi Industri Pama Jaya. Ini baru mau membangun pemirsa. Ini lahannya sudah diuruk ini ya. Ini nanti juga ada perusahaan baru lagi, dan sepanjang jalan ini sudah banyak lahan-lahan yang sudah dibebaskan atau sudah dibeli oleh perusahaan. Nah ini nih ya, juga ada ya, terus pelan-pelan. Nah ini juga ada lagi perusahaan yang mau berdiri di sini. Nah ini memang sepanjang jalan antara pelosok ke Kabu ini nanti banyak sekali perusahaan. Nah ini contohnya, ini lahan-lahan ini sudah banyak yang sudah terjual, sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah ini semuanya sudah dimiliki perusahaan. Dan ini juga ini perusahaan yang baru membangun ya. Ini tenaga kerja membuat pagar. Nah ini di dalamnya ini luas sekali ya, itu luas sekali ya. Nah itu masih dalam proses pembangunan. Nah, tahu perusahaan apa, tapi sudah ada puluhan perusahaan yang sudah terbangun sepanjang jalan antara pelosok itu sudah perusahaan. Ini perusahaan ya, terus perusahaan apa saya tidak tahu, tapi ini sudah operasi, karyawannya sudah banyak sekali, sudah produksi bagus. Nah ini sebelahnya ini juga lahan yang sudah dibeli oleh perusahaan, sudah dipakai beli. Sudah dibeli perusahaan, artinya nanti juga akan. Nah ini seberangnya ini juga perusahaan yang besar. Perusahaan, nanti karyawannya sudah banyak sekali. Ini kendaraan karyawan. Ini sudah terbangun, sudah produksi maksudnya. Depannya ini juga rencana perusahaan yang akan berdiri, bahannya sudah tersedia. Nah, ini sudah dipakai dulu pemirsa, berapa hektar ini sudah. Nah, itu pemirsa, nanti kita sini sepanjang sana sampai arah Lamongan sudah banyak sudah terbangun. Ini kami berada di sepanjang jalan antara Pelosok dan Kabu. Nah, nanti kita akan itu pemirsa, kita akan menelusuri jalan industri yang saat ini dibangun oleh pemerintah sebagai sarana, tentunya sebagai sarana untuk industri-industri besar yang nanti akan berdiri di Jombang. Nah, depan ini juga perusahaan
pemirsa, ini juga perusahaan. Nah, nanti dari arah Kabu, itu ke utara sudah banyak perusahaan berbisa berdiri, tapi kami nanti akan mencoba menelusuri jalan industri dari perempatan Kabu itu ke timur pemirsa, ke timur arah ke Kudu. Nah, nanti bisa tembus Mojokerto, kemudian dari Sragen. Nah, kebetulan di situ lahan industri besar. Lahan industri besar sudah diplot bahwasanya situ bukan lahan pertanian tapi lahan industri besar. Nah, saat ini dibangunkan jalan industri. Nah, ini pemirsa, kami berada di perempatan Kabu pemirsa. Kalau ke utara itu arah ke Lamongan, ke Tuban, Bojonegoro. Kalau ini kami akan ke timur. Kalau ke timur ini bisa ke Mojokerto. Tapi ini jalan, nah ini pemirsa, ini jalan industri yang dibangun arah perempatan Kabu ke timur pemirsa. Nah, ini masih dalam proses, semoga belum selesai pemirsa. Nah, ini ada tenaga kerja, ini kami akan telusuri sampai sana. Ini karena jalan industri ini ketebalannya bisa setengah meter lebih atau gimana, karena ini dibangun 2 kali. Pertama dicor yang sebenarnya kuat, kemudian dicor lagi, berarti tumpuk 2 pemirsa. Ini ada dua kali pembuatan jalan cor ini. Yang pertama ya juga seperti ini, kemudian ditambah lebih tebal lagi. Nah, ini sangat lebar sekali pemirsa. Lebarnya ini kurang lebih ada 12 meter bisa. Kalau sampai sana 18 meter kemungkinan, tapi yang ini tebalnya sekitar 12 meter. Ini pemirsa, ini sepanjang sana, kami akan sampai sana. Ini menghubungkan jalan industri dari arah Kabu ke timur, ini sampai tembus ke Kecamatan Kudu, kemudian ke Lusian. Nah, itu wilayah atau areal yang dulu persawahan itu sekarang dipersiapkan untuk daerah industri seperti ini ya. Ini nanti ini lahan-lahan industri pemirsa. Nah, ini contohnya pemirsa yang sudah terbangun ya. Nah, ini tebal sekali pemirsa. Nah, ini sudah terbangun, sebelum sudah dicor, kemudian ditambah lagi pemirsa. Ini masih dalam proses pembangunan. Ini kita telusuri pemirsa supaya masyarakat tahu bahwasanya untuk Jombang nanti itu menjadi daerah industri di utara Brantas. Informasinya yang kami dapat itu nanti tahun 2024 ini mulai banyak perusahaan yang akan membangun. Nah, ini jalannya belum selesai, tapi nanti yang selesai ini harus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan membangun perusahaan. Banyak dari perusahaan yang berada di Sidoarjo pemirsa itu banyak yang pindah ke area Jombang, ke Jombang untuk wilayahnya itu daerah utara Brantas, karena daerah utara Brantas ini dipersiapkan untuk daerah industri. Ya, ini lahan seluas ini saat ini ditanami. Kalau masyarakat kami bisa tembakau, ini sudah mulai ditanam sayur-sayuran. Ini kemungkinan sudah dijual ke perusahaan atau masih dijual oleh petani. Pada saatnya nanti antara ini pemirsa, kanan kiri ini lahan-lahan sudah masuk wilayah industri pemirsa.
ini dulu pertanian, tapi sekarang sudah dibuat menjadi daerah industri. Nah, tentunya nanti akan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Nah, ini sudah ini rencananya sudah perusahaan Indonesia. Ini sudah diuruk, tanahnya sudah diuruk. Nah, dulu tanah pertanian sudah diuruk, nanti industri. Nah, sana itu ada perusahaan yang sudah terbangun Indonesia. Tapi belum produksi. Ini juga perusahaan. Nah, ini jalannya sangat lebar sekali. Kalau di sini ini jalannya bisa sampai 20 meter ini bisa lebarnya. Ketebalan cornya itu bisa hampir 1 meter atau gimana. Karena ini di jalan sebelum dicor ini digali dulu, mulai dicor, setelah dicor lagi. Jadi untuk ini perusahaan. Ini perusahaan juga yang informasinya nanti tahun 2025 itu nanti ada sekitar 150 perusahaan yang akan berdiri di Jombang. Kita terus bangsa. Ini perlu masyarakat tahu apa, karena dengan banyaknya berdiri di perusahaan besar di daerah Jombang wilayah Utara Brantas ya, pelosok itu tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi untuk masyarakat sekitar nanti akan tercipta peluang kerja yang cukup besar. Tentunya dengan adanya peluang kerja yang begitu besar, sulit bagi generasi berikutnya nanti untuk mencari pekerjaan yang tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ini banyak pekerja yang saat ini masih bekerja untuk pembangunan jalan industri bebas lahan. Ini jalan industri yang sudah dibangun, masih dalam proses pembangunan. Nah, ini pemirsa, ini masyarakat supaya tahu. Dan banyak lagi peluang-peluang kerja yang akan timbul karena adanya industri besar di wilayah Jombang, dari wilayah Utara Brantas Pelosok. Seperti nanti pasti masyarakat yang punya modal, ya bisa membuat kos-kosan, itu pasti banyak tenaga kerja atau karyawan-karyawan perusahaan itu membutuhkan tempat kos, itu pasti banyak. Dan yang lainnya juga bisa berdagang dan lain sebagainya. Yang justru dengan banyaknya perusahaan besar yang berdiri di daerah sini nanti akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat karena banyak lapangan pekerjaan, juga banyak lowongan pekerjaan atau prospek ke depan untuk bisnis itu pasti lebih terbuka dan prospeknya lebih bagus. Karena pangsa pasarnya jelas lebih besar. Dengan pangsa pasar yang luas, prospek kesempatan usaha semakin luas, maka uang itu akan memberikan dampak pada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Jombang. Ini sampai ke timur sana itu menghubungkan sampai Kecamatan Budu Musian pemirsa. Nah, nanti di pertengahan sana itu ada jalan ke selatan yang menghubungkan Pelosok pemirsa. Nah, dari area Pelosok itu nanti jalan itu menghubungkan sampai ke jembatan Pelosok yang kedua, jembatan yang kedua atau jembatan baru. Nah, makanya jembatan baru Pelosok itu merupakan jembatan yang berdiri karena dibutuhkan untuk bisa akses industri, karena yang jembatan dulu tidak bisa digunakan untuk kendaraan besar atau kontainer-kontainer karena posisinya terlalu
letter C atau letter P, jadi terlalu lego sehingga untuk kendaraan besar tidak bisa lewat. Nah, kemudian oleh pemerintah diberikan solusi membuatkan jembatan di sebelah di sampingnya atau sebelah selatannya itu lurus, posisinya lurus dengan jalan provinsi antara Jombang dan ke Tuban, antara Jombang, Lamongan, Tuban. Nah, di situ jembatan juga terpecah menjadi dua. Yang ke timur itu arah ke Mojokerto, Surabaya, dan menghubungkan jalan ini pemirsa. Itu menghubungkan jalan ini karena ini memang jalan akses industri. Itu juga terbangunnya jembatan Ploso itu karena jembatan Ploso itu tujuannya untuk memperlancar jalan akses industri ini sehingga perusahaan-perusahaan yang mampu itu tidak kesulitan untuk transportasi hasil industrinya untuk dibawa ke misalnya Surabaya, ke pelabuhan atau kemana saja dengan menggunakan kontainer atau tronton yang kendaraan besar yang biasanya panjang sekali kendaraan yang kontainer itu. Sehingga dibuatlah jembatan itu sebagai bentuk solusi. Pemirsa, ini kita ikuti langsung ke sana. Kita ikuti aja pemirsa. Ya tahu. Ini sebagai jalan ini nanti memang jalan ini. Nah itu pemirsa, ini area ini masih luas sekali pemirsa. Tapi ya sebagian sudah dibeli oleh perusahaan, termasuk ini sama sebelah. Nah, sebelah kanan kiri ini sudah banyak lahan-lahan yang tadinya lahan besar, lahan pertanian, tapi agak besar dan agak tinggi gitu ya, sulit untuk pengairannya. Lahan tidak produktif yang saat ini sebenarnya sudah dibeli perusahaan, dan tentunya masih banyak perusahaan-perusahaan yang nantinya akan mencari lahan untuk industri. Ini sampai saat ini kami posisi di Kabu, Kecamatan Kabu. Kalau ini desanya sekitar desa mana ini ya? Ini desa Gendingan Jasem, sekitar area desa Gendingan Jasem atau daerah mana ini? Nah ini pemirsa yang kami beritahukan tadi. Nah ini jalan arah yang ke selatan pemirsa. Ini yang ini pemirsa, ini jalan di tengah-tengah antara Kabu dan yang ke timur sana. Nah, ini yang menghubungkan jalan Ploso pemirsa. Ini sama, ini juga lebarnya sama, ketebalannya sama, karena ini memang akses jalan industri menghubungkan sampai Ploso, sampai jembatan Ploso pemirsa. Nah, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan ketika membawa hasil produksinya, untuk diekspor atau dibawa ke tempat di mana harus tersalurkan hasil produksinya. Nah ini kalau ini sebenarnya kendala utama dari satu perusahaan besar ketika belum ada jalan industri. Oleh pemerintah kemudian dibuatkan jalan industri. Ini tujuannya memang agar supaya perusahaan-perusahaan besar itu tidak mengalami kesulitan tentang akses menuju ke pelabuhan atau ke tempat di mana hasil produksi untuk diekspor, karena harus menggunakan kontainer atau tronton yang jelas itu menggunakan kendaraan-kendaraan besar yang sangat membutuhkan jalan yang memadai, jalan yang kuat, sehingga tidak mengganggu jalannya atau transportasi bagi perusahaan untuk mengangkut hasil industrinya. Oke pemirsa, kami akan mencoba menelusuri ke timur lagi. Nah ini contoh yang sudah
belum selesai pemirsa itu. Ini yang mengarahkan pelosok ya. Nah, kemudian kita masih ke timur lagi. Ini kalau ke timur nanti menghubungkan ke jalan utama antara pelosok ke Mojokerto arah ke Surabaya dan sebagainya. Dan nanti jalan industri yang ini yang kita telusuri ini menghubungkan untuk kecamatan Budu dan kecamatan Musian. Itu sudah ada ribuan bahkan ratusan hektar yang sudah dibutuhkan oleh perusahaan besar. Kemarin termasuk dari mulai area persawahan, area lahan pertanian yang dulunya ini kita kasih tahu kita ya ini lahan-lahan yang masih ada ini sebagian masih untuk pertanian tapi sebagian sudah dibeli perusahaan dan sampai Kudu Musian itu sudah banyak yang dibeli oleh perusahaan yang pembebasannya waktu itu oleh Jawa Pos sudah membebaskan mungkin ratusan ribu hektar. Itu nanti untuk perusahaan besar mulai dari Musian, Kudu sampai ke kampus. Ini luas sekali pemirsa, ini luas sekali. Ini juga demikian, ini luas sekali notok sampai daerah khusus. Nah, ini nanti semuanya menjadi daerah-daerah industri pemirsa. Ya, kalau sudah menjadi daerah industri dapat kita bayangkan betapa banyaknya peluang kerja, lowongan pekerjaan untuk masyarakat Jombang. Karena itu masyarakat perlu tahu tentang adanya prospek ke depan jika perusahaan-perusahaan industri besar ini sudah ada. Kalau tidak untuk anak cucu kita ke depan, generasi muda bisa mempersiapkan dirinya untuk belajar atau mencari skill, mencari keterampilan, skill atau belajar yang kira-kira dibutuhkan atau skill yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan. Itu bagi generasi muda yang saat ini mungkin masih kuliah, itu nanti kesempatan untuk bisa mencari pekerjaan karena lowongan pekerjaan yang begitu besar tentunya membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa baik, luar biasa besarnya atau banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jelas ratusan ribu kalau perusahaan sudah terbangun atau berdiri karena informasinya tahun 2025 itu diperkirakan antara 150 perusahaan yang akan berdiri dan masuk wilayah utara Berantas Kabupaten Jombang. Nah, saat ini kami berada di wilayah Kecamatan Kabu. Pemirsa, ini karena situasinya hujan, pemirsa kami akan berteduh dulu. Nanti akan kami lanjutkan pemirsa. Tapi sementara kami akan berteduh dulu. Terima kasih.